kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Maria Angelina Diu, yang akan membawakan berita terbaru dan teraktual kekeringan yang makin meluas di Indonesia di tengah hiruk-pikuk jelang pemilu tahun 2024. Sebagian warga Indonesia dilanda kemarau panjang. Sedikitnya ada 166.415 jiwa yang merana akibat krisis air bersih hingga akhir September tahun 2023. Dalam 2 bulan terakhir, warga yang terdampak kekeringan di tanah air semakin banyak. Data informasi bencana mingguan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan dampak meluasnya kekeringan di tanah air. Kekeringan yang dimaksud ialah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan melanda beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Di Banten, kekeringan dialami 33.520 warga di Serang. Sementara itu, di Sulawesi Selatan, kemarau panjang membuat 17.211 warga di Wajo susah mendapatkan air bersih. Sementara di Jawa Tengah, hasil pendataan harian yang dilakukan oleh BNPN mendapati 99.523 warga di 76 kecamatan yang tersebar di 17 kabupaten atau kota juga dilanda kekeringan. Ada 3 faktor yang dapat menjadi indikasi meluasnya dampak kekeringan ini. Faktor yang pertama ialah lamanya durasi kemarau panjang. Berdasarkan data BMKG, kekeringan ini tidak dapat dilepaskan dari terjadinya fenomena El Nino yang mengakibatkan musim kemarau lebih panjang dari biasanya yang melanda Indonesia. El Nino merupakan fenomena alam di mana iklim menjadi lebih hangat yang ditandai dengan kemarau panjang. Sejak Juli tahun 2023, BMKG telah memprediksi dampak titik puncak El Nino akan terjadi pada Agustus sampai September tahun 2023. Kemarau panjang bahkan telah dirasakan di sejumlah wilayah. Sejak Mei tahun 2023, pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan siaga darurat kekeringan. Pemprov NTT bahkan telah menetapkan sejak akhir April tahun 2023. Faktor yang kedua dapat dicermati dari meluasnya dampak kekeringan ini ialah diterapkannya status darurat kekeringan di sejumlah kabupaten atau kota. Di beberapa tempat, status darurat kering ini juga diterapkan bersamaan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah daerah yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan ialah Kabupaten Lombok, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Serang. Bahkan, status siaga darurat kekeringan ini juga sudah diterapkan di level provinsi, yaitu NTT dan Banten. Sejak April tahun 2023, Pemprov NTT sudah menetapkan status darurat selama 6 bulan sejak 27 April hingga 27 Oktober 2023. Faktor ketiga yang perlu diwaspadai dari meluasnya dampak kekeringan ini ialah potensi resiko bencana kekeringan yang dialami wilayah Indonesia. Publikasi Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI tahun 2022 menyebutkan terdapat 371 kabupaten atau kota yang memiliki indeks risiko tinggi bencana kekeringan. Dari 511 kabupaten dipetakan BNPB tersebut, ada 70% wilayah yang memiliki risiko besar mengalami kekeringan. Risiko bencana tersebut setidaknya pernah dialami Indonesia pada tahun 2018.
Saat itu, bencana kekeringan melanda 7.798.693 penduduk di 11 provinsi. Jumlah bencana yang diambil dari publikasi Data Bencana Indonesia pada tahun 2018 tersebut memperlihatkan Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling banyak terdampak kekeringan. Saat itu, sebanyak 4,92 juta penduduk di Jawa yang tersebar di 90 kabupaten atau kota mengalami dampak kemarau panjang. Kondisi ini menggambarkan sebagian besar, sebesar 63% populasi yang terdampak kekeringan ada di Pulau Jawa. Sementara di luar Pulau Jawa, kekeringan terjadi di 39 kabupaten atau kota yang tersebar di 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Baik, sekian berita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya, Maria Angelina Diu, selaku pembawa acara pada siang ini, mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.